warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zafiratul Ahda dengan NIM A321240068. Saya dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video edukasi mengenai tipologi kebijakan publik, yang dimana video ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di semester 3. Dalam video ini, kami akan membahas secara runtun, mulai dari pengertian tipologi kebijakan publik, tujuan dan fungsinya, dasar pengelompokan, menurut para ahli, hingga contoh nyata yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berharap penjelasan ini dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana kebijakan publik dikelompokkan dan apa saja dampaknya bagi bermasyarakat. Langsung saja, mari kita simak bersama video ini karena tipologi kebijakan publik sangat penting bagi kita mahasiswa calon pendidik yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kita masuk ke pengertian tipologi kebijakan publik, yang dimana kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat demi kepentingan bersama yang mencakup dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga politik. Dan karena jumlahnya yang banyak dan beragam, maka diperlukannya klasifikasi agar lebih mudah dipahami. Itulah yang disebut dengan tipologi kebijakan publik, yang pengelompokan kebijakan berdasarkan tujuan, isi, proses, atau dampaknya. Tipologi sangat penting karena memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Ada yang memberi manfaat yang luas, ada yang hanya untuk kelompok tertentu, ada yang mengatur perilaku, dan ada yang mengubah struktur politik. Kita masuk ke tujuan dan fungsinya. Tipologi berfungsi menyederhanakan banyaknya kebijakan agar lebih mudah dipahami. Dengan adanya tipologi, peneliti dan praktisi bisa menganalisis pola kebijakan, dan juga pemerintah bisa mengukur atau menentukan strategi implementasi yang tepat, serta evaluator bisa menilai keberhasilan sesuai karakter. Kebijakan tipologi juga membantu masyarakat memahami posisi mereka, apakah sebagai penerima manfaat pembayar beban atau hanya sebagai pihak yang diatur. Selain itu, tipologi juga membantu atau membuat perbandingan antara kebijakan lebih terukur dan sistematis. Selanjutnya ada dasar pengelompokan tipologi, yang dimana tipologi kebijakan dapat dibedakan berdasarkan aktor yang terlibat, karena setiap aktor punya peran berbeda dalam proses kebijakan. Yang pertama itu ada pemerintah, yang dimana membuat, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan. Dan yang kedua ada birokrasi, yang dimana menjalankan kebijakan di lapangan. Dan yang ketiga ada masyarakat, yang dimana memberi masukan, dukungan, atau kritik. Dan yang keempat ada sektor swasta, yang dimana bisa menjadi mitra pelaksana atau pihak terdampak. Yang kelima, lembaga internasional, yang dimana memberi bantuan, rekomendasi, bahkan tekanan kebijakan. Dengan memahami aktor-aktor ini, kita bisa melihat siapa yang berperan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana relasi kawasan terbentuk dalam kebijakan publik. Kemudian ada tipologi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut James A. Anderson, yang dimana membedakan kebijakan substansif, isi kebijakan, seperti pembangunan sekolah dan prosedural, aturan atau mekanisme seperti aturan pemilu. Yang kedua itu ada Laswell and Kaplan, yang dimana membagi menjadi substansif, prosedural, distributif, redistributif, dan regulatif. Dan yang ketiga itu ada Theodore J. and Lau, yang dimana mengelompokkan menjadi distributif, redistributif, regulatif, dan konstitutif, serta menekankan bahwa jenis kebijakan menentukan dinamika politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualifikasi lain dari kebijakan publik. Yang pertama ada makro versus mikro. Kebijakan berskala luas, nasional, atau terbatas lokal spesifik. Yang selanjutnya yang kedua ada strategis versus teknis, yang dimana kebijakan menetapkan arah besar pembangunan.
Yang ketiga, formal versus non-formal. Formal merupakan kebijakan secara tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan non-formal merupakan kebiasaan, tradisi, dan norma sosial yang tidak tertulis tetapi tetap dipatuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh nyata Indonesia. Yang pertama ada distributif, yaitu program Indonesia Pintar, pembangunan jalan tol, dan subsidi pupuk. Yang kedua ada redistributif, yaitu program keluarga harapan, PKH, bantuan secara tunai, BLT, dan pemotongan impor. Yang ketiga ada regulatif, yaitu undang-undang lalu lintas, aturan sertifikasi halal, serta pemotongan impor. Yang keempat ada konstitutif, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terus pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penetapan otonomi daerah. Kita akan membahas tentang dimensi politik, yang dimana dimensi politik memiliki 3 kebijakan, yaitu kebijakan distribusi, kebijakan regulatif, dan kebijakan konstitutif. Setiap tipologi memiliki konsekuensi politik. Kebijakan distribusi sering memicu resistensi karena ada pihak yang kehilangan sumber dayanya. Misalnya pajak progresif. Terus kebijakan regulatif. Kebijakan regulatif ini sering menimbulkan perdebatan soal batas kewenangan negara, sedangkan kebijakan konstitutif membawa perubahan besar terhadap struktur-struktur politik serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial memiliki 4 dimensi. Yang pertama, kebijakan distribusi, yang kedua redistributif, yang ketiga regulatif, dan yang keempat konstitutif. Dari sisi sosial, kebijakan distribusi meningkat akses layanan publik seperti sekolah atau kesehatan. Terus yang kedua redistributif. Redistributif ini membahas tentang sempitnya kesenjangan lewat bansos atau jaminan sosial. Ada pun juga regulatif. Nah, regulatif ini melindungi kepentingan umum seperti larangan aturan merokok dalam ruangan publik. Dan yang terakhir, konstitutif. Konstitutif ini mengubah pola pikir relasi masyarakat dan negara seperti reformasi politik. Selanjutnya ada dimensi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kebijakan distributif, subsidi pupuk pembangunan irigasi mendukung produktivitas lokal. Distributif seperti pajak progresif, BLT menyeimbangkan distribusi pendapatan. Regulasi seperti aturan perdagangan, sertifikasi menjaga iklim usaha tetap sehat. Konstitutif seperti otonomi daerah, KPK memberi kepastian hukum dan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang ke-11 ada peran tipologi dalam implementasi kebijakan. Tipologi kebijakan membantu pemerintah menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan karakter kebijakan. Misalnya, kebijakan regulatif lebih menekankan pada pemerataan akses dengan memahami tipologi implementasi bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan mengurangi potensi hambatan di lapangan. Kemudian relevansi tipologi di era modern. Di era globalisasi dan digitalisasi, kebijakan tipologi tetap relevan sebagai kerangka analisis, namun muncul tantangan baru, yaitu yang pertama kebijakan digital, yang kedua kebijakan perlindungan, yang ketiga kebijakan global. Kemudian faktor yang mempengaruhi tipologi kebijakan publik. Dalam praktiknya, jenis kebijakan yang muncul tidak hanya dipengaruhi teori, tetapi juga beberapa faktor penting, yaitu yang pertama konteks politik, di mana situasi publik menentukan arah kebijakan, apakah lebih populis atau elitis. Kemudian yang kedua konteks ekonomi, yaitu ketersediaan anggaran akan mempengaruhi jenis kebijakan yang diambil. Kemudian yang ketiga tekanan sosial, yaitu aspirasi masyarakat, demonstrasi atau opini publik bisa menggeser prioritas kebijakan. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi, yaitu inovasi digital mendorong lahirnya
kebijakan baru seperti perlindungan data pribadi. Kemudian yang kelima, pengaruh global, yaitu kerjasama internasional atau tekanan lembaga dunia ikut membentuk tipe kebijakan. Kemudian ada peran tipologi dalam evaluasi kebijakan, yang dimana tipologi kebijakan publik sangat berguna dalam tahap evaluasi, karena setiap jenis kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang berbeda. Misalnya, kebijakan regulatif dievaluasi dari tingkat kepatuhan masyarakat, sedangkan kebijakan redistributif dievaluasi dari berkurangnya kesenjangan. Sosial dengan tipologi evaluasi menjadi lebih terarah, dan hasilnya dapat dipakai untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Kemudian kesimpulan, tipologi kebijakan publik adalah pengelompokan kebijakan berdasarkan tujuan, isi, proses, atau dampaknya agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dari evaluasi. Para ahli seperti Anderson Laswell dan Kaplan serta Lowy memberi perspektif berbeda, namun sama-sama menegaskan bahwa tipologi membantu melihat peran aktor, strategi implementasi, serta konsekuensi sosial, publik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, tipologi tak hanya penting bagi pemerintah akademis, tetapi juga bagi masyarakat untuk memahami posisinya terhadap kebijakan. Dengan demikian, tipologi bukan sekedar teori, melainkan alat praktis yang relevan untuk membaca, menilai, dan memperbaiki kebijakan dalam kehidupan nyata.